Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kanthi nyebut asmane Gusti Kang Maha Welas lan Maha Asih. Bisakah sebuah doa itu dihubungkan dengan ilmu law of attraction atau menarik sebuah keajaiban kan? Ini sebenarnya itu kita menciptakan medan magnet, tapi apakah ini benar bisa kita gunakan? Sebenarnya kalau kita meyakini hal ini, maka ini adalah benar. Alam bawah sadar kita akan mengkonfirmasi bahwa kita memiliki cita-cita dan idealisme seperti ini dan seperti itu. Bahkan para nabi itu tidak pernah berdoa dengan kata-kata semoga, dengan kata-kata insya Allah, dengan kata-kata mudah-mudahan, dan kata-kata negatif lainnya. Mereka cenderung kalau berdoa itu menggunakan kata-kata yang 100% arahnya menuju ke sebuah keyakinan. Ya Allah ya Robbi, kalau bukan engkau siapa lagi? Misalnya seperti itu. Ya Allah ya Robbi, salah telah menganiaya diri saya sendiri, maka saya minta padamu. Hanya kamulah tempat saya meminta. Seperti itu. Ya Allah ya Robbi, tunjukkanlah, dan lain sebagainya. Ini adalah suatu ilmu keyakinan yang menciptakan sikap bawah sadar kita, teman-teman. Ilmu loa dan ilmu doa itu sebenarnya frekuensinya sama, posisinya sama. Semua menuju pada positioning alam bawah sadar kita. Bukankah 80% kehidupan kita itu dikuasai dengan alam bawah sadar? Ya. Kalau kita sudah menyadari bahwa 80% kehidupan kita dikuasai alam bawah sadar, maka yang perlu kita bangkitkan adalah alam bawah sadar kita. Jangan pernah menjudge diri kita itu dengan kata-kata yang buruk. Misalnya, kalau tidak begini saya akan begini. Maka terjadilah semua itu. Misalnya kita merasa dengan uang 10.000 itu kita sudah merasa kaya, maka alam bawah sadar kita akan mengkonfirmasi bahwa uang 10.000 itu dianggap kaya. Jika kita berkata kalau kita memiliki rumah besar itu tidak enak karena harus menyapu dan lain sebagainya, maka sampai kapanpun kita tidak akan memiliki rumah besar karena di dalam mental kita ada mental block. Begitu pula ketika ada seorang mertua atau orang tua, ketika dia berkata, saya ingin anak saya nantinya itu menempati rumah yang saya miliki. Saya tidak ingin mereka keluar dari rumah dan bla 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 lain sebagainya. Maka secara otomatis ini akan menjadi suatu mental block bagi anak tersebut. Dia tidak akan bisa mandiri, dia tidak akan bisa menentukan hidupnya sendiri. Dia cenderungnya itu akan mengandalkan apa yang orang tua dia miliki, rumah dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi suatu doa, teman-teman. Hati-hati dengan hal-hal yang seperti ini. Karena menciptakan kemandirian pada diri sendiri itu dimulai dari keyakinan kita sendiri. Kalau keyakinan kita sudah diporak-porandakan orang lain, cenderung diikut campuri orang lain, siapapun itu, orang tua, mertua, saudara, dulur, dan lain sebagainya, itu sama saja. Maka bentuklah pola, bentuk pola, dan ciptakan suatu pola yang mengkonfirmasi bahwa alam bawah sadar teman-teman semua itu harus bersikap begini dan begitu. Dan ketika teman-teman berdoa, usahakan berdoa yang berprogres. Ya Allah misalnya, ya Allah saya bersyukur engkau telah memberi saya kekayaan saat ini. Padahal saat ini kita memiliki uang 10.000 dan saya akan memiliki kekayaan yang lebih dari ini.
terus bertambah, terus meningkat dari sebelumnya, dan akan semakin meningkat. Ini adalah suatu konfirmasi bahwa setiap hari kita akan memiliki progres. Jika hari ini kita memiliki uang 10.000, maka itu dianggap kaya dan besok akan lebih kaya lagi. Jika kita memiliki uang 100.000 besoknya, itu dianggap kaya, tapi besoknya akan lebih kaya lagi. Sampai sesuai dengan apa yang kita hajatkan. Misalnya, kita mengkonfirmasi bahwa saya yakin saya sudah punya uang 100 miliar misalnya. Dan ini ucapkan berkali-kali sampai mental block kita hilang. Dalam artian tidak ada suatu hal yang mengganjal dalam mental block kita. Kadang kita berpikir seperti ini ketika kita berdoa. Ya Allah, saya yakin saya memiliki uang 100 miliar. Ah, kamu itu kerjanya apa? Kok pakai 100 miliar? Tanahmu, harta warisanmu itu loh kalau dijual pun tidak sampai 100 miliar. Sampai berapa tahun kamu bekerja untuk mendapatkan uang 100 miliar? Kalau di dalam hati kita, di dalam alam bawah sadar kita masih berpikiran seperti ini, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menerima atau memegang atau mendapatkan uang 100 miliar. Bukankah di luar sana banyak keajaiban yang diciptakan oleh Tuhan? Maka berpasrahlah ketika teman-teman sudah mengkonfirmasi hal ini. Pasrahkan kepada Tuhan, biar Tuhan yang mengatur, biar alam semesta yang mendekatkan. Jangan kita yang berpikir harus begini, harus begitu. Bukankah Tuhan Allah itu telah berjanji akan memberikan orang jalan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka? Kita misalnya hari ini bekerja misalnya sebagai seorang pegawai dengan gaji 10 juta. Besoknya karena kita mengkonfirmasi hal tersebut, kita dipecat misalnya. Maka ikuti alur Tuhan. Ketika dipecat, apa yang akan kita dapatkan, jalan apa yang kita akan peroleh. Misalnya setelah kita dipecat, kita menjadi seorang TKI dengan gaji misalnya 25 juta. Di sana kita belajar bahasa Inggris misalnya. Kita terus setelah kontrak selesai, kita kembali ke Indonesia, kita memiliki pedoman bahasa, kita menjadi guide. Setelah menjadi guide misalnya kita menemukan seorang buyer, terus kita bisa usaha ekspor, lalu kita mendapatkan uang 100 miliar dari situ. Siapa yang nyangka misalnya Tuhan memberikan jalan yang seperti itu? Maka jangan pernah menghalangi mental block kita, jangan pernah menghalangi alam bawah sadar kita untuk berimajinasi lebih besar, berimajinasi sesuai dengan apa yang kita hajatkan, apa yang kita doakan. Kita hanya mengkonfirmasi, meyakini positif itu. Pasti Allah memberikan keajaiban dan mengabulkan semua yang kita inginkan. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, terutama para subscriber dan para penonton yang setia sampai melihat di detik akhir setiap video yang saya keluarkan. Sampai jumpa dan semoga teman-teman sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.